Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming yang mengikuti melalui rumah masing-masing. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adapun penekanan warta Jemaat Rantepao Minggu tanggal 14 April yaitu pada poin 6. Ibadah keluarga digabung ibadah PWGT di rumah keluarga Minceng atau keluarga Randi Husan, kelompok pelayanan 4. Dilaksanakan pada hari ini, Minggu 14 April pukul 17. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Poin 18, ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Rabu 17 April pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 20, ibadah bulanan Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 19 April pukul 17. Tuan rumah kelompok pelayanan 6 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin 21, ibadah Pasca PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 20 April pukul 8 sampai pukul 17 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantepao. Poin 22, pelayanan baptisan kudus anak Risaka Bonggabarani dan peneguhan sidi Saudara Febrilian Triputra sudah dilaksanakan pada ibadah jam 6 pagi tadi. Keluarga akan melaksanakan ibadah syukur sebentar pada pukul 11. Keluarga mengundang warga jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah tersebut. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao diucapkan banyak terima kasih. Poin 23, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudari Mega Kristi Toban Palilu, anak dari Bapak Pendeta Albatros Palilu dan Ibu Adriati Arjana Toban dengan Saudara Lulun Bidangan, anak dari Bapak Marten Bidangan almarhum dan Ibu Adolfina D. Asikalo dilaksanakan pada hari Senin 15 April pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rante Tagari. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari Senin 15 April pukul 12.30 di Hotel Toraja Prince. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin 24, penerimaan siswa baru kelompok bermain Talita Kum Jemaat Rantepao tahun ajaran 2024-2025 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor kepala sekolah kelompok bermain Talita Kum Jemaat Rantepao kepada Ibu Meske Pangemanan. Nomor HP ada tertera di dalam warta jemaat. Kemudian boleh juga mendaftar di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan dan perhatian seluruh anggota Jemaat Rantepao. Informasi tambahan warta yang pertama, ibadah keluarga di kelompok pelayanan 6 pada hari Selasa 16 April pukul 16.30 di rumah keluarga Penatua Martina Madaun dan keluarga Niko. Pelayan Penatua Elizabeth Rantetasak dan liturgis Diaken Junita Eliaser. Yang kedua, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja menjalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April dan bulan Oktober. Terima kasih kepada kita semua
yang setia mendukung para pensiunan Gereja Toraja melalui persembahan aksi Pangiu tahun lalu. Seiring pertambahan jumlah pendeta dan pegawai yang pensiun, maka Biro Kesejahteraan Gereja Toraja membutuhkan biaya untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Yang ketiga, informasi-informasi lebih lengkap silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua PGI. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh menikmati berkat dan kasih Tuhan sehingga kita boleh dipertemukan untuk bersekutu kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, Dia memperkenankan kita menikmati perayaan, mengenang dan mensyukuri kemenangan Tuhan Yesus dari maut. Kita menikmati sukacita minggu-minggu Paskah. Sekarang kita beribadah bersama dalam tuntunan tema menjadi sama seperti Dia. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan dan mengagungkan Dia. Mari kita bangkit berdiri. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Bersukacitalah semua, ayolah yang mencari Tuhan. Cari selalu wajah-Nya, kuasa firman-Nya ingatlah. Ayolah katakan leluhur umat beriman. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu, kasih Tuhan besertamu. Besertamu juga. Mari bersama-sama kita membuka Mazmur pasal yang keempat, ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Kita baca secara alternatif, kalimat yang agak keluar dibacakan oleh laki-laki dan yang ke dalam perempuan.
Mazmur pasal yang keempat ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Kita mulai dari laki-laki. Apabila aku bersyukur, jawablah aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku di dunia? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Persembahkanlah korban yang benar. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Amin firman Tuhan. Pebalina ke Mionglina. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, perintah Tuhan itu jelas. Kita seharusnya hidup dalam kasih. Mengasihi saudara-saudara karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dengan mengasihi saudara, kita dapat memenuhi tuntunan firman-Nya untuk menjadi serupa dengan Dia. Namun faktanya, kita sering gagal mengasihi. Dosa lebih berkuasa dalam hidup kita. Olehnya, marilah kita mengaku dosa. Dari gungkungan duka kelam,
Kepada saudara-saudara sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Melalui kesempatan ini kita memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil menjalankan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan, terpujilah Engkau Allah Maha Besar. Bapak Ibu, ada persembahan dari warga jemaat yang akan kita uangkan untuk persembahan untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Ya, silakan Bapak Ibu. Jeruk lemon, iya. Silakan Bapak Ibu. Rp50.000,
50.000 satu kali, 100, 500 satu kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih. Masih ada jeruk purut. Silakan Bapak Ibu tawar. Rp50.000. Rp50.000 satu kali. 100 satu kali. 100 2 kali. 200. 200 satu kali. 200 2 kali. 3 kali. Terima kasih Bapak. Masih ada satu lagi jeruk purut. Seratus satu kali. 100 2 kali. 200 satu kali. 500 satu kali. 2 kali. 3 kali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, karena kasih-Mu ya Bapa yang menuntun kami anak-anak-Mu datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus di sini ya Bapa. Dalam persekutuan kami saat ini, ada kesempatan bagi kami anak-anak-Mu, baik yang ada di dalam rumah-Mu di sini maupun yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Kami diberi kesempatan untuk turut di dalam pelebaran firman-Mu melalui persembahan yang telah kami bawa ya Bapa. Bapa dalam surga, Engkau berkati, Engkau tuntun tangan-tangan yang mengelola, biarlah persembahan ini boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan berkat-Mu yang masih ada pada kami dan yang akan kami usahakan ke depan, Engkau berkati, ajar kami untuk memakainya secara bertanggung jawab kepadamu ya Bapa, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Ini ungkapan syukur kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segalanya. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Yesus kasih-Mu
Saudara-saudara, untuk pembacaan Alkitab dan refleksinya nanti, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Tuhan. Bagaikan rusa merindukan sungai, ya Tuhan, demikianlah kami senantiasa rindu akan firman-Mu. Olehnya dalam ibadah syukur kami pada minggu siang ini, ya Tuhan, berkenanlah hadir dan menyapa kami. Sentuh hati kami, ya Tuhan, sehingga kami Engkau mampukan mendengar dan memahami firman-Mu. Urapi hamba-Mu, ya Tuhan, dan biarlah perkataan-Mu Engkau letakkan di bibir hamba-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon kehadiran-Mu, ya Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-20. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-20. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di hadapan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Firman Tuhan. Surat Yohanes yang pertama pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayat 10. Surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa.
Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Menyambut pembacaan Injil, saya undang saudara berdiri. Lukas 24 ayat 36 sampai 49 berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan Alkitab. Kure sumanga puang. Saudara-saudara, salama. Senang berjumpa pada kesempatan ibadah syukur hari ini. Perkenankan saya
menyampaikan salam dari teman-teman di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kami datang dalam rangka perkunjungan persiapan sidang raya PGI yang akan berlangsung November nanti di Tanah Toraja ini, di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Dan juga dalam rangka syukur 77 tahun gereja kita, Gereja Toraja. Bersama saya juga di sini ada beberapa teman-teman dari PGI, juga dari PGI wilayah. Salam buat kita semua, Tabea. Saudara-saudara, nats khotbah kita pada hari ini saya alaskan dari 1 Yohanes 3 ayat 1 yang tadi sudah dibacakan dari bacaan umum dan juga dibacakan tadi ketika berita anugerah buat kita. 1 Yohanes 3 ayat 1 berbunyi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, saya kira saudara-saudara akan setuju dengan saya kalau saya katakan bahwa kita semua membutuhkan cinta kasih dalam hidup kita. Sebab siapakah di antara kita yang tidak ingin dikasihi? Pasti kita semua ingin dikasihi. Persoalannya adalah berapa banyakkah di antara kita yang punya kesediaan untuk mengasihi. Barangkali juga tidak terlalu salah kalau saya katakan ada kecenderungan kita untuk selalu mengutamakan diri sendiri. Kita cenderung ingin diutamakan dan sedikit mengutamakan orang lain. Ingin diperhatikan tapi enggan memperhatikan orang lain. Kita butuh dicintai, butuh dikasihi, tapi kurang mengasihi, kurang mencintai. Dan sesungguhnya inilah sumber kemelut dunia sekarang ini. Kemelut dunia sekarang ini berdasar pada kita terlalu mencintai diri kita sendiri. Saya nggak tahu berapa banyak waktu yang kita luangkan, berapa banyak usaha yang kita keluarkan untuk memperoleh cinta kasih dari orang lain. Agar orang lain makin memperhatikan kita. Agar orang lain makin mengutamakan kita. Makin mencintai kita. Jujur saja tadi sebelum masuk ruang sini dengan majelis, saya minta geser dulu sebentar karena saya mau ngaca. Mau ngaca supaya kelihatan rapi, supaya saudara-saudara enak memperhatikan saya. Kita semua menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga untuk bersolek, untuk apa? Agar orang lain makin tertarik dan senang melihat kita. Dan pada gilirannya makin mengasihi kita, makin mencintai kita. Tetapi sebegitu banyak usaha kita itu, kita nggak banyak belajar. Apalagi berusaha untuk memperhatikan orang lain. Untuk mencintai orang lain. Maka akibat yang segera terlihat adalah resesi cinta. Resesi kasih sayang. Sudah lebih banyak permintaan daripada persediaan. Permintaan untuk diperhatikan, permintaan untuk diutamakan, permintaan untuk dikasihi. Itu permintaan. Tapi ketersediaan orang untuk memperhatikan, untuk mengutamakan, dan untuk mengasihi dari waktu ke waktu makin berkurang saja. Dalam hukum ekonomi katanya harus ada keseimbangan antara demand and supply, permintaan dan persediaan. Kalau tidak akan terjadi krisis ekonomi. Dalam dunia cinta kasih ini juga sedang terjadi krisis cinta kasih. Karena sudah begitu banyak orang yang membutuhkan cinta kasih, tetapi sangat sedikit orang yang bersedia mengasihi. Kita semua dijebak oleh kecintaan kita atas diri kita sendiri. Dan inilah yang melahirkan kegersangan cinta kasih di dunia modern sekarang ini. Peperangan terjadi adalah juga karena itu. Konflik-konflik terjadi adalah bersumber dari situ semua. Keretakan dan perselisihan rumah tangga terjadi juga kebanyakan karena gersangnya cinta kasih dalam rumah tangga kita masing-masing. Karena gersangnya cinta kasih ini tidak lagi menemukan cinta kasih di rumah, maka masing-masing pihak menuntut cinta kasih yang lebih daripada yang lain.
Suami menuntut perhatian dari istri, dan sebaliknya istri menuntut perhatian dari suami. Orang tua menuntut perhatian dari anak-anak, anak-anak menuntut perhatian dari orang tua. Demikian juga hubungan kakak, adik, dan sebagainya. Sayangnya seperti saya katakan tadi, kita kurang belajar bagaimana mengasihi. Akhirnya tidak menemukan cinta di rumah. Lalu orang-orang mencari cinta di luar rumah. Karena tidak menemukan di rumah. Ada yang mencarinya di meja judi. Ada yang mencarinya di minuman. Di sana merasa akan menemukan cinta. Fenomena tawuran antar pelajar. Kita lihat sekarang banyak geng motor, narkoba, marak di mana-mana sampai ke desa-desa. Ini adalah sebentuk protes dari remaja-remaja dan pemuda kita yang tidak lagi menemukan cinta kasih di rumah dan akhirnya mencari dimanapun dia bisa temukan. Anak-anak bahkan orang tua sekarang banyak yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan medsos ketimbang bersenda gurau dengan suami atau istrinya. Yang dekat menjadi ada tembok penghalang, sementara yang jauh dengan medsos menjadi lebih akrab. Lagi-lagi karena kegersangan cinta kasih. Dunia persahabatan kita pun selalu dipenuhi dengan hitung-hitungan untung rugi. Sehingga kita kehilangan sahabat yang sungguh-sungguh mencintai dan dicintai. Maka persahabatan pun dipabrikasi lewat Facebook dan lewat medsos yang lain. Sekali lagi, masing-masing menganggap di sanalah menemukan cinta kasih. Karena dari tempat yang seharusnya dia tidak menemukan cinta kasih. Saudara-saudara, saya kira kosakata yang paling banyak dalam kekristenan kita adalah mengasihi. Entah berapa banyak lagu-lagu yang diciptakan dan kita sering nyanyikan tentang mencintai. Tadi juga kita nyanyikan, kasih pasti lemah lembut. Kita nyanyikan tadi, ajarilah kami untuk saling mengasihi. Kita nyanyikan tadi. Tema ini sangat mewarnai kekristenan kita. Cinta atau mengasihi barangkali adalah kosakata yang paling banyak dalam perbendaharaan kekristenan kita. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, kebanyakan kita juga gagal mengasihi. Dalam prakteknya kita gagal mencintai. Kenapa? Jangan-jangan hal ini terjadi karena ketika kita berbicara tentang cinta, ketika kita bernyanyi tentang mengasihi, cinta kasih yang ada dalam benak kita berbeda dengan cinta kasih yang dimaksudkan oleh Kristus. Cinta kasih yang ada dalam benak kita berbeda dengan cinta kasih Allah Bapa yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya seperti disebutkan di ayat 1 tadi. Apa maksudnya? Pertanyaan konkretnya adalah bagaimana sih sebenarnya wujud cinta kasih dalam kekristenan itu? Saudara-saudara, cinta kasih seorang Kristen sangat berbeda dengan cinta kasih yang dikenal oleh dunia ini. Cinta kasih yang dimaksudkan tidak sama dengan cinta yang sering dikumandangkan lewat lagu-lagu cengeng, misalnya jatuh cinta berjuta rasanya. Kalau orang-orang yang seusia dengan saya dan ke atas pasti pernah dengar lagu itu, jatuh cinta. Kalau Pak Alfred pasti sering nyanyikan lagu ini ya. Kenapa? Karena di sana cinta lebih banyak tinggal dalam perasaan. Jatuh cinta berjuta rasanya.
Cinta seorang Kristen bukan hanya soal perasaan saja. Cinta kasih seorang Kristen adalah cinta yang meneladani cinta Allah Bapa. Cinta Allah sendiri yang sering kita sebut dengan cinta sebagai agape. Yakni sebuah usaha, sebuah tindakan berkorban demi orang lain tanpa pamrih, tanpa menuntut apa-apa. Dalam Yohanes 3:16, saya kira kita semua hafal ayat ini, terutama kalau suasana Natal ya. Yohanes 3:16, boleh kita baca sama-sama? Yohanes 3:16, luar kepala maksud saya. Karena begitu besar ada dua hal yang sangat penting. Pertama, dia kasih cintanya itu bukan supaya dia jadi hebat, jadi Allah dikagumi, bukan. Tapi supaya orang-orang yang dicintainya itu tidak binasa. Jadi kepentingannya adalah kepentingan orang-orang yang dicintai itu. Supaya tidak binasa. Tetapi yang kedua yang saya mau ngajak kita melihat sekarang di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Cinta itu tidak pernah tinggal dalam perasaan, selalu ada koma di baliknya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya. Sebuah tindakan mengorbankan. Hal yang kurang lebih sama dalam Efesus 5 ayat 25. Kalau dalam Yohanes 3:16 dikatakan Allah mengasihi dunia sehingga dia dalam Yohanes 5 ayat 25 dikatakan karena Kristus begitu mencintai jemaat sampai ia menyerahkan nyawa dan darahnya. Bayangkan. Allah mengasihi dunia, menyerahkan anaknya sebagai tindakan konkretnya. Kristus mengasihi jemaat, sehingga ia menyerahkan darah dan nyawanya sebagai tindakan konkretnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, cinta kasih seorang Kristen bukan hanya soal perasaan, tetapi lebih merupakan tindakan konkret. Dan yang menjadi ukuran pertama bukannya memperoleh, tetapi memberi. Bahkan keberanian berkorban. Mengasihi itu berarti lebih banyak tindakan mengosongkan diri untuk berbagi, peduli kepada yang lain. Keluar dari kecintaan atas diri sendiri. Ini sangat berbeda dengan kebiasaan kita. Kalau saya katakan kepada istri saya, I love you, aku cinta padamu. Di baliknya itu, ada tuntutan-tuntutan. Maka dia nggak boleh lihat pemuda lain. Ada tuntutan-tuntutan di baliknya. Perhatian hanya untuk saya. Gitu. Kalau kasih Kristiani tidak demikian. Ada berarti pengosongan diri. Dan itu sebabnya saudara-saudara bisa kita katakan bahwa cinta kasih paling besar yang pernah direkam dan dicatat oleh dunia ini bukannya cinta kasih ala Romeo dan Juliet versi Shakespeare atau dari Tiongkok Sampek Engtai atau dari cinta kasih sehidup semati kita punya di Toraja, Lebona dan Pairengan. Tahu cerita itu? Di Toraja mirip-mirip dengan Romeo dan Juliet. Itu cinta sehidup semati, benar. Cerita yang besar, romantis. Tapi cinta kasih terbesar yang pernah direkam oleh dunia ini bukan itu yang terbesar. Bukan Romeo dan Juliet, bukan Lebona dan Pairengan, bukan. Cinta kasih terbesar yang pernah direkam oleh dunia ini justru berlangsung di Bukit Golgota. Di sana tidak ada kesyahduan rembulan, tidak ada rintik-rintik hujan yang menambah kemesraan. Di sana tidak ada romantisme. Yang ada adalah cinta yang paling berbahaya dan berani, penuh pengorbanan yang berdarah. Dan cinta kasih yang syarat dengan kerelaan memberi dan keberanian berkorban seperti itulah yang dikehendaki dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita ingin makin menyerupai Dia, makin sama dengan Dia.
Dan hanya cinta kasih yang sedemikianlah yang dapat menggenggam hati yang terasing, yang bisa menjembatani berbagai keretakan dan perpecahan. Cinta kasih sedemikianlah yang bisa mengutuhkan rumah tangga kita ketika kita ada kesediaan memperhatikan, mengutamakan yang lain ketimbang diri kita. Kalau kita tidak terlalu banyak menuntut, tetapi sebaliknya senantiasa rela memberi, saya yakin rumah tangga kita akan makin baik dari waktu ke waktu. Tetapi memang justru inilah yang paling sulit kita lakukan. Sekali lagi karena kita terlalu mencintai diri kita sendiri. Kita selalu mengangankan berbuat sesedikit mungkin, tetapi kalau boleh memperoleh sebanyak mungkin. Saudara-saudara, hanya ada satu kunci untuk keluar dari kecintaan akan diri kita sendiri ini, yaitu ingat selalu Kristus telah mengasihi saudara. Kristus telah berkorban nyawa dan darah untuk saudara dan saya. Bahkan oleh karenanya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh karenanya, seperti di ayat 1 katakan tadi dari 1 Yohanes 3. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata karena kasih-Nya. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang degil yang kecenderungannya melanggar perintah Tuhan. Saya dan saudara mestinya memperoleh hukuman dari Tuhan. Tetapi ternyata Allah tidak memperhitungkan itu semua. Melalui pengorbanan Kristus, Ia menghapus dosa kita sehingga bersama dan di dalam Dia tidak ada lagi dosa. Dikatakan tadi ayat 5. Sekali lagi karena Dia lakukan itu demi kasih-Nya kepada saudara dan saya. Pengasihan Allah yang sedemikian jugalah yang dirasakan oleh pemazmur yang kita baca tadi secara berbalasan di Mazmur 4. Sehingga dia merasa lega dalam hidupnya. Pemazmur bukan saja merasakan penyertaan Allah yang mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi lebih dari itu ia juga tidak membalaskan pelanggarannya, pengkhianatannya, bahkan konspirasinya untuk membunuh serdadunya. Dan pemazmur merasa kelegaan yang luar biasa karena Tuhan tidak membalaskan itu. Dan kelegaan pemazmur saudara-saudara mestinya juga adalah kelegaan kita semua. Karena oleh kasih-Nya Dia telah membebaskan kita semua dari dosa dan pelanggaran kita. Dan olehnya jika kita bersama Dia, jika kita di dalam Dia, akan memungkinkan kita mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa syarat, mengasihi bahkan hingga terluka. Karena sering sekali kita mungkin dikecewakan oleh orang di sekitar kita. Bahkan oleh istri, oleh suami, oleh anak, oleh orang tua kita. Mungkin kita dikecewakan. Tapi kita tetap mengasihi. Mengasihi hingga terluka. Mengasihi hingga babak belur dalam hidup ini. Itulah yang disebut dengan unconditional love. Cinta tanpa syarat. Itulah kasih Allah Bapa yang bekerja di dalam diri kita. Yang oleh anugerahnya, oleh kasih-Nya menjadikan kita anak-anak-Nya. Dari pola hubungan Bapa dan anak yang sedemikian, saya mau mengajak kita memahami dua kata yang sama-sama menggambarkan hubungan Bapa dan anak. Tetapi keduanya memiliki makna yang sangat berbeda, yakni yang pertama paternity, yang kedua fatherhood. Paternity menggambarkan suatu hubungan di mana seseorang, ayah, bertanggung jawab atas keberadaan anaknya secara fisik. Pertanggungjawaban secara fisik. Sementara fatherhood melukiskan suatu hubungan yang mesra, yang bersifat mengasihi. Dalam pengertian paternity, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua anak-anak Allah. Tetapi dalam pengertian fatherhood, manusia hanya dapat menjadi anak-anak Allah
apabila Allah mendekati manusia dengan belas kasih-Nya dan kita sebagai anak-anak-Nya merespons pendekatan Allah yang penuh kasih itu. Bagaimana kita merespons itu? Dengan mengasihi sesama kita. Fatherhood inilah yang hilang dalam rumah tangga kita kebanyakan. Karena kebanyakan kita hanya berhubungan dan bertindak dalam aspek paternity. Oh ya, ini anak saya. Pengakuan itu tidak pernah hilang. Tapi apakah pola hubungan kita didasari oleh kasih yang dari Allah Bapa, dan kita respons kasih itu dengan anak-anak kita. Dan fatherhood ini tidak harus dengan anak dalam hubungan darah, karena fatherhood ini juga motherhood, sisterhood, brotherhood ada dalam posisi yang sama, di mana kita menerima kasih Allah, menghidupinya, lalu kita merespons kasih-Nya dengan mengasihi sesama kita. Kasih Kristus hari ini juga menawarkan undangan kepada saudara. Kristus mengundang saudara-saudara untuk masuk di dalam pengasihan-Nya. Terkadang saya berpikir, siapa sih saya ini sebenarnya? Sepertinya saya ini juga nggak layak menerima kasih Allah yang demikian besar. Dia mengorbankan anaknya untuk saya. Wow, luar biasa. Ada jasa apa saya kepada Tuhan? Tapi itulah kenyataannya, saudara-saudara. Dia mengundang saudara dan saya di tengah kedegilan saya, di tengah pelanggaran-pelanggaran kita. Dia tetap mengundang kita masuk dalam ruang pengasihan-Nya. Soalnya kini terpulang kepada kita masing-masing. Maukah saudara menerima undangannya? Maukah saudara tinggal dan diam di dalam Dia? Maukah saudara dari waktu ke waktu makin menyerupai Dia, makin sama dengan Dia, mengasihi orang, mengasihi sesama, menghidupi kehidupan ini sama seperti Dia yang berkorban untuk kita tanpa pamrih. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti hancur hati ini, letih jiwa ini, jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku. Sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Terpujilah Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian yang pertama dari Pendeta Adri selaku Ketua Umum Wilayah PGW Wilayah Sulsel Bara. Kepada Bapak disilakan. Dan setelah itu bersiap-siap paduan suara jemaat Rantai Pau. Selamat pagi Ibu Bapak, Shalom. Senang sekali, saya ingat 4 tahun lalu saya pimpin perjamuan kudus di sini, dan setelah COVID ya baru 2 kali lagi datang waktu hari ulang tahun tahun lalu ya. Khotbah dari tadi sungguh luar biasa bagi saya sebagai seorang pendeta dan sebagai seorang
manusia yang sudah diberkati Tuhan. Ada satu pertanyaan dari seorang terhadap seseorang temannya. Dia katakan gini, kalau ada 1000 orang yang mengasihimu, pasti saya ada salah satu dari 1000 itu. Kalau ada 100 orang yang mengasihimu, pasti ada saya di situ. Kalau 10 orang yang mengasihimu, pasti saya ada di situ. Tapi kalau 1 orang yang mengasihimu, pasti saya, bukan saya, tetapi Kristus yang mengasihimu. Nah, ada cerita tentang, ya sedikit kita refleksi ya, cerita tentang seorang yang naik ke surga, disambut oleh Petrus. Lalu Petrus bilang, "Hai, selamat datang anakku, kau luar biasa, kau sudah bersama-sama dengan Yesus." Lalu Petrus bilang, "Tapi kau melihat enggak kau punya perjalanan selama di dunia?" Wah, senang sekali, dia ingin sekali melihat bagaimana dia punya perjalanan. Lalu perjalanan itu digambarkan dengan dua pasang tapak kaki di pasir, ya. Mungkin sudah ada yang pernah dengar. Nah, lalu dia senang sekali karena dia bilang itu tapak kaki yang satu itu pasangan tapak kaki Yesus yang selalu menyertaimu, dan yang satu tapak kakimu. Lalu dia berjalan, lalu di situ diceritakan bahwa dia berada dalam suasana yang begitu sulit yang dia alami. Lalu dia kaget, kok tapak kaki itu tinggal satu pasang. Lalu dia bilang sama Petrus, "Pak Petrus, kok kenapa Allah meninggalkan saya justru ketika saya mengalami betapa besar tantangan hidup saya?" Lalu Petrus dengan tenang bilang, "Anakku, itu bukan tapak kakimu, tapi tapak kaki Yesus." "Lalu saya di mana?" "Kau ada di atas, dipikul oleh Yesus karena kau tidak mampu lagi berjalan." Nah, inilah lagu yang saya mau nyanyikan, lagu yang menceritakan seorang yang berada dalam kondisi yang terpuruk sangat, menderita karena masalah banyak. Lalu dia mengadakan perenungan, dan dia merasakan ada seorang yang datang memeluknya, menemaninya, dan memberi semangat, sehingga akhirnya dia mampu untuk berjalan di gelombang lautan samudera perjalanan. Kemudian dia mampu naik ke gunung yang tinggi, dan dia mampu melakukan apa yang tidak pernah dia bayangkan karena dia bersama dengan sahabatnya yaitu Yesus. When I am down, so my soul so weary. When troubles come, my heart abandon me, and I am still waiting in the silence until you come and sit while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. When I am down,
so my soul so weary. When troubles come, my heart wonder me, and I am still wait here in the silence until you come and sit while with me. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ya, selamat ulang tahun 77 Gereja Toraja. Selamat menjalani perjalanan yang pasti tidak mudah. Seperti apa yang dijalani oleh Van der Lodrek dengan Pak Sangka ya, yang sudah menjadi martir untuk perjalanan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih atas puji-pujian yang dipersembahkan oleh Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Paduan suara Jemaat Rantepo akan memuji Tuhan. Disilakan.
Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Surgawi yang penuh rahmat, saat ini kami menyatukan hati, bersyukur dan berseru kepadamu. Berkatilah kami ya Tuhan oleh kehadiran-Mu di sini. Kami bersyukur atas pengasihan-Mu selama 77 tahun Gereja Toraja. Kami bersyukur untuk Badan Pekerja Sinode. Kami bersyukur untuk seluruh pelayanan. Kami bersyukur untuk seluruh pengasihan Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan gereja ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat jemaat Gereja Toraja, khususnya jemaat Rantepao ini. Jadikanlah kami semua ya Tuhan, secara khusus umat-Mu di jemaat Rantepao ini, dimanapun berada kini, untuk hidup sebagai satu keluarga. Keluarga yang bersyukur dan senantiasa saling mengasihi, bersaksi dan menjadi saluran berkat. Karuniai pendeta dan seluruh majelis jemaat dengan kesehatan dan hikmat, dan terutama kesatuan hati dalam menjalankan seluruh pelayanan. Kami mau berdoa buat majelis jemaat yang akan melayani selama sepekan ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat pembangunan gedung pelayanan yang sementara berlangsung. Cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan ya Tuhan dalam proses pembangunan ini. Jangan biarkan kami ya Tuhan lalai dalam proses ini sehingga pembangunan terbengkalai. Mengandalkan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami mau mengakhiri pembangunan ini di dalam kesetiaan atas panggilan-Mu. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi warga jemaat yang secara fisik tidak mampu dan tidak kuat hadir dalam ibadah di gereja. Sertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Khususnya Ibu Marta Lobi, Nek Pedi, Bapak Eliezer, Ibu Maria Sareangan, Bapak Yohadi Tangketiku, Ibu Penatua Neni Rido, Bapak Anwar Sanusi, Ibu kandung Raba Sarawa, Ibu Dina Maladan, Bapak M. Lindung, Bapak Petrus Kala, Ibu Diaken Mulyanti Neke, anak Malika, anak Mikael, anak Andi Rantina. Dan secara khusus kami mau mendoakan Bapak Astrid yang akan berobat ke Singapura. Karuniai mereka semua dengan kesehatan di tengah kepenatan tubuh mereka ya Tuhan. Dan yang terutama jangan biarkan mereka lepas dari pengharapan kepadamu ya Tuhan, sumber segala kesembuhan. Kami juga mau bersyukur untuk mereka yang berulang tahun seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih atas sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga teringat dan berdoa untuk para lansia, para duda, janda, yatim piatu, mereka yang terlantar, yang dipenjara, saudara-saudara kami disabilitas dan yang berkebutuhan khusus. Tuhan tatap mereka ya Tuhan, berkenanlah menumpangkan tangan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat para ayah dan ibu yang berjerih untuk keseharian mereka, untuk membenahi kebutuhan keluarga. Kami bersyukur dan berdoa buat air mata para ayah dan ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk membesarkan anak-anaknya. Kami mau berdoa juga buat anak-anak yang sedang sekolah dalam menggapai cita-cita mereka. Tuhan beri hikmat pada mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa buat para pemuda kami yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mencari jodoh. Berkati pasangan masing-masing ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat para ayah dan ibu yang merindukan hadirnya anak di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati kandungan para ibu yang merindukan anak ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menumbuhkan cinta kasih dalam saudari kami, saudara
Mega Kristi Toban Palilu, dan Saudara Lulun Bidangan, sehingga mereka memutuskan akan membangun rumah tangga. Kami berdoa buat seluruh persiapan dan rangkaian pernikahan yang akan berlangsung besok, Senin 15 April, di Jemaat Rantai Tagari. Tuhan Sorgawi yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk persiapan penyelenggaraan sidang raya yang akan berlangsung di Rantai Pau ini pada bulan November yang akan datang. Kami syukuri ketersediaan hati, kelapangan dada dari seluruh pimpinan dan jemaat Gereja Toraja untuk menyambut hadirnya utusan gereja-gereja dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur atas penyertaan-Mu bagi perjalanan gereja-gereja di Indonesia. Berkati panitia ya Tuhan, berkati pimpinan sinode untuk mempersiapkan ini semua dengan baik. Berkati juga para peserta yang akan hadir di tempat ini ya Tuhan, biarlah semuanya membawa sukacita bagi masyarakat dan jemaat di Toraja ini. Kami mau berdoa juga bagi kesatuan bangsa kami. Kami bersyukur atas bangsa di mana kami hidup dan mengabdi. Biarlah kuat kuasa-Mu tetap mengikat kami dalam kepatuhan kepada konsensus nasional kami, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami berdoa bagi para pengurus negara, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, hingga pimpinan di tingkat desa. Pimpin dan berkati mereka ya Tuhan. Jangan biarkan kekuatan apapun yang dapat menggoda mereka keluar dari cita-cita konstitusional kami yang luhur. Sebaliknya beri mereka hikmat yang daripada-Mu, agar mereka senantiasa dapat melayani masyarakat dengan cinta dan kasih yang berasal dari-Mu, yang menjalankan tugasnya hanya atas ketaatan kepada-Mu, sumber segala kebijaksanaan dan kekuatan. Terimalah syafaat kami ya Tuhan, juga ketika kami melafazkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita, tapi yakin dan percayalah pengasihan Tuhan, berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita sekalian. Saya undang kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku. Lemah lembut dan
jalanilah hidupmu sebagai kesempatan untuk menjaga kekudusan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur dan bersuka cita telah dilayani oleh Bapak Pendeta Gomar Gultom selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao dan seluruh warga Jemaat Rantepao. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan, dalam tugas dan tanggung jawab, dan dalam keluarga. Mari kita pulang dengan penuh ungkapan syukur. Kita mengangkat nyanyian syukur kita, Allah mengutus putranya Yesus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Dia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangan-Nya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Telah berakhir pula deritaku, mau ditaklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangan-Nya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Karena Yesus hidup, karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangan-Nya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, mari bersyukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu pada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan, dan mari kita pulang dengan penuh ungkapan syukur. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Kau paling mengerti
yang paling mengerti. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Dia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku, maut ditaklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Hidupku berarti karena hidup.